Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin, NIM 1910802000009. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai tentang audit sistem. Apakah itu audit? Audit merupakan aktivitas yang berupa penemuan ketidakpatutan proses yang ada terhadap standar pengelolaan aktivitas terkait. Audit harus terencana dengan baik agar memberikan hasil optimal sesuai kondisi perusahaan. Sebuah audit direkomendasi bagi manajemen untuk meningkatkan efektivitas pengolahan, aktivitas, dan perbaikan berkelanjutan dari proses-proses yang ada di organisasi. Audit sistem informasi atau teknologi informasi merupakan aktivitas pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk penentuan apakah proses teknologi informasi yang berlangsung dalam perusahaan telah dikelola sesuai dengan standar dan dilengkapi dengan objektif kontrol untuk mengawasi penggunaannya, serta apakah telah memenuhi tujuan bisnis secara efektif. Audit sistem informasi atau teknologi informasi dapat menekankan pada penggunaan keterpaduan antara uji kepatutan maupun uji secara substansif yang komposisi atau banyaknya digunakan secara seimbang sesuai dengan kondisi proses yang diaudit. Jenis-jenis audit sistem informasi. Macam-macam jenis audit, yakni yang pertama, audit sistem dan aplikasi, yang kedua, audit fasilitas pemrosesan informasi, yang ketiga, audit pengembangan sistem, yang keempat, audit arsitektur perusahaan dan manajemen TI, yang kelima, audit client, server, telekomunikasi, intranet dan extranet. Yang pertama, audit sistem dan aplikasi. Audit sistem dan aplikasi berfungsi untuk memeriksa apakah sistem dan aplikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, berdaya guna, dan memiliki kontrol yang cukup baik untuk menjamin keabsahan, kehandalan, tepat waktu, dan keamanan pada input, proses, dan output pada semua tingkat kegiatan sistem. Yang kedua, audit fasilitas pemrosesan informasi. Sebuah audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah fasilitas pemrosesan terkendali untuk menjamin ketepatan waktu, ketelitian, dan pemrosesan aplikasi yang efisien dalam keadaan normal dan buruk. Yang ketiga, audit pengembangan sistem. Audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah sistem yang dikembangkan mencakup kebutuhan objektif organisasi atau tidak. Yang keempat, audit arsitektur perusahaan dan manajemen teknologi informasi. Sebuah audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah manajemen teknologi informasi dapat mengembangkan struktur organisasi dan prosedur yang menjamin kontrol dan lingkungan yang berdaya guna untuk pemrosesan informasi. Audit client server, telekomunikasi, intranet, dan extranet adalah suatu audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah kontrol-kontrol berfungsi pada klien, server, dan jaringan yang menghubungkan klien dan server. Metodologi audit SI atau TI. Dalam praktiknya, tahapan-tahapan dalam audit SI atau TI tidaklah berbeda dengan audit pada umumnya. Sebagai berikut. Yang pertama, tahapan perencanaan. Kedua, mengidentifikasi risiko dan kendali. Yang ketiga, mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Yang keempat, mendokumentasikan. Dan yang kelima, menyusun laporan. Kategori audit sistem informasi dibedakan jadi dua kategori. Yang pertama, kategori pengendalian umum atau disebut dengan general control. Pengendalian umum tujuannya untuk lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem informasi dan sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Untuk yang kedua, kategori pengendalian aplikasi atau disebut dengan application control. Pengendalian ini tujuannya untuk memastikan bahwa
Data diinput secara benar ke dalam aplikasi, diproses secara benar, dan terdapat pengendalian yang memadai atas output yang dihasilkan. Pentingnya audit SI atau TI dalam hal sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi untuk dapat menghindari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kerugian akibat kehilangan data. Yang kedua, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Yang keempat, kerugian karena penyalahgunaan komputer atau disebut dengan komputer upset. Yang kelima, nilai hardware, software, dan personil sistem informasi. Dan yang terakhir, pemeliharaan kerahasiaan informasi. Tujuan untuk diadakannya audit sistem informasi atau teknologi informasi diantaranya 1. Perlindungan aset. 2. Integritas data. 3. Efektivitas sistem. 4. Efisiensi sistem. Siapakah yang akan melakukan audit? Seseorang yang akan melakukan audit tergantung dari tujuan audit tersebut. Di antaranya, yang pertama, internal audit atau disebut dengan first party audit. Dapat dilakukan oleh atau atas nama orang atau dilakukan oleh atau atas nama organisasi itu sendiri. Biasanya untuk manajemen review atau tujuan internal perusahaan. Yang kedua, lembaga independen di luar organisasi. Second party audit dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Third party audit dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan, misalnya untuk sertifikasi seperti ISO 9001, BS 7799, dan lain sebagainya. Sekian presentasi singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.